kalian harus menyelesaikan persamaan 6 ini ya. Nah, persamaan 6 itu seperti apa? Ya, contohnya dalam contoh ini ya, pemisalan ya. Jadi lambda itu adalah 1/omega². Kemudian A ini adalah nilai, kita harus memberikan inputnya berupa kita memasukkan nilai coba ya, coba. Jadi kita bisa mencoba memasukkan eigenvektor itu kita bisa coba-coba kalau pakai Stodola ya, sampai nanti input sama dengan output ya. Jadi di dalam iterasinya. Nah, jadi intinya cari dulu dinamik matriks. Dinamik matriks itu adalah inverse dari matriks K dikalikan matriks M ya. Lalu kita selesaikan persamaan 6 dengan menginputkan A itu sembarang dulu ya. Tapi nanti kalau dengan iterasi lama-lama nilai A ini akan sama dengan nilai A yang sebelah sini ya. 2 minggu lalu juga sudah kita contohkan. Nah, ini ujian kan sebentar lagi ya. Nah, ujian sebentar lagi, kan saya katakan bahwa ujian itu open book. Kalian itu boleh bawa catatan apapun, tapi kalian nggak boleh bawa laptop ya. Jadi kalian harus membawa kalkulator yang saintifik. Jadi yang bisa mencari inverse matrix ya, atau perkalian matriks. Jadi nanti kalian harus bawa, karena kalau enggak tuh kalian kalau dapat matriks 3x3 ntar bingung lagi cari secara manual ya. Jadi nanti untuk UTS itu open book, tetapi kalian tidak boleh bawa laptop, HP juga jangan, karena kalian pasti akan mencari online. Jadi apapun yang ini catatan silahkan kalian bawa ya. Oke. Itu ya untuk UTS-nya. Oke. Nah, kita balik lagi ke ini ya, matriks ini ya. Jadi pertama kita harus mencari dinamik matriks. Dinamik matriks itu inverse dari matriks K dikalikan matriks M. Nah, gimana cara mendapatkan inverse dari matriks ya? Jadi di sini saya sudah ada rumusnya ya. Jadi untuk mencari inverse dari matriks K itu adalah 1/determinan dari matriks K dikalikan adjoins dari matriks A. Ya, nah, jadi yang disebut dengan jadi kalau kita punya K-nya adalah 9 minus 3 minus 3, 3, matriks C itu adalah kofaktor dari matriks. Jadi kalau kita lihat kofaktor dari 9 itu adalah 3. Jadi kofaktor itu ada lawannya dari 9, di sini adalah 3 ya, di sini 3. Terus jadi kofaktor itu tandanya akan begini, mulai dari positif. Jadi positif, negatif, negatif, positif ya. Nah, jadi kalau kita lihat kofaktor dari 9 ya, di sini adalah 3. Jadi di sini 3. Untuk kofaktor dari minus 3 ya, itu sebenarnya kan minus 3. Tetapi kan harus dikaliin minus, karena di sini adalah plus minus minus gitu ya. Nah, di sini jadi minus 3, jadi di sini 3. Nah, kofaktor dari 3 ini adalah seberangnya itu adalah 9. Nah, 9 itu kan positif. Jadi di sini kofaktornya ada 3, 3, 3, 9. Lalu ditransposkan jadi kolom jadi baris, baris jadi kolom ya. Jadi di sini 3, 3, 3, 9 tetap ini ya sama kali. Jadi determinan dari K adalah 9 kali 3 dikurangi 9 adalah 18, sehingga inverse dari matriks K itu adalah 1/18 dikalikan 3, 3, 3, 9, hasilnya adalah ini. Ini ada yang kehapus, harusnya ini 1, 1, 1, 3 ya, di sini harusnya 1 ya, angka 1. Nah, selalu harus dicek kalau kalian mencari matriks K, apakah inverse matriks K dikalikan K itu adalah identitas matriks. Itu harus selalu dicek. Karena kalau hasilnya bukan matriks identitas, maka inverse matriksnya itu salah kalian ya. Nah, jadi ini dicoba seperti ini, maka benar nih. Berarti inverse matriks yang kita cari di sini nih, ini 1 ya, di sini adalah benar ya. Sehingga dinamik matriks itu adalah inverse dari matriks K dikalikan matriks M, dapatnya ini ya. Ini dalam pecahan, tapi sebaiknya nanti kalian lakukan dengan menggunakan koma-koma aja ya. Oke. Nah, jadi ini adalah
kita akan menyelesaikan persamaan 6. Persamaan 6 itu adalah matriks D dikalikan A sama dengan lambda dikalikan A ya. Jadi pas pertama ini adalah D, lalu saya melakukan sebuah coba ya, jadi nilai coba ya. Jadi coba ya, saya stop share dulu. Saya pakai whiteboard ya. Oke ya, jadi kalian udah bisa lihat ya, udah bisa lihat ininya, whiteboardnya. Bisa ya? Bisa, Ibu. Oke. Pertama ini dulu ya, saya terangkan dulu ini. Mana? Stop share dulu. Oke ya, jadi saya punya matriks K ya. Jadi matriks K itu 9 minus 3 minus 3 3 gitu ya. Nah, inverse dari matriks K itu adalah secara definisi itu adalah 1 per determinan dari K dikalikan adjoint dari matriks A ya, atau ini juga bisa disebut adalah 1 dari determinan K dikalikan matriks kofaktor ditransposkan ya. Ini udah nih. Udah apa-apa lah. Nah, determinan dari matriks kalian udah bisa ya. Jadi determinan dari matriks adalah 9 kali 3 ya. Jadi di sini adalah 9 dikalikan 3 minus 3 kuadrat. Jadi di sini ada 27 dikurang 9 sama dengan 18 ya. Kalian bisa ya. Nah, apa yang dimaksud dengan matriks kofaktor? Jadi kalau matriks kofaktor itu, kalau saya punya matriks yang isinya 9 minus 3 minus 3 3, jadi kita tuh selalu harus menulisnya, dulu ya, saya pakai ini. Jadi saya tulis di sini, saya mau merubah warna. Di sini plus, minus, kok ini? Plus, minus, kenapa ini? Sama plus gitu ya. Jadi plus, minus, minus, plus. Saya hapus dulu nih kegedean. Ini jangan pakai ini. Plus, minus, minus, plus. Jadi akan selalu begini. Plus, minus,
ini lawannya ini adalah plus, kemudian ini minus, ini juga plus ya. Jadi ini secara manual ya mencarikan inverse. Tapi kalau saya sarankan ya kalian kalau nanti UTS makanya pakai scientific calculator ya supaya kalian nggak harus manual, karena kalau manual tuh kadang-kadang kalian apa namanya bingung ya untuk mendapatkan inverse ya. Nah, saya mulai dari 9. Nah, lawannya 9 itu adalah 3. Ya, jadi di sini yang disebut kofaktor, maka saya tulis di sini 3. Tapi karena di sini adalah positif, jadi di sini tetap positif ya. Nah, coba kita lihat yang minus 3 di sini. Nah, minus 3 di sini lawannya itu adalah minus 3. Tapi di sini tandanya adalah minus. Jadi minus kali minus 3, jadi di sini harusnya adalah 3. Nah, kemudian kita tarik yang ke sini ya, minus 3 itu kan di sini minus 3. Tapi minus 3 ini lawan yang di sini itu adalah minus, jadi di sini tetap 3. Untuk yang 3 lawannya adalah 9 ya di sebelah sana, tapi tandanya positif. Nah, jadi apa namanya kofaktor itu adalah 3 3 9. Ya. Kenapa? Di itu di yang lain, oh iya ya. Whiteboardnya ada Bu, cuma yang Ibu tulis itu nggak kelihatan Bu. Oke, oke, sebentar. Share. Kita dulu, kenapa ya? Hmm. Oh, nggak kelihatan ya? Aduh, saya ini dulu. Oke, saya stop share dulu deh. Floornya close. Oke. Coba ya, saya coba lagi ya. Hmm. Ya, saya lagi ini dulu. Nyari dulu ini. Akan di papan tulis.
Susah deh. Tanya stop. Oke, ini aja deh susah. Saya ininya nggak ketemu itunya ya, mungkin keselip itunya. Baru itunya saya baru mengupdate Zoom saya, jadi ini nggak tahu nih kemana ininya. Oke lah, ini aja. Oke lah, jadi susah nih saya ininya ya. Oke, kita balik lagi aja ke sini ya. Oke, jadi whiteboardnya tadi nggak kelihatan ya, sudah turunin. Dah nggak apa-apa. Jadi kita kembali lagi lah ya. Jadi di sini nilai A ini kita coba dulu ya. Ini satu gitu ya. Nah, sebenarnya untuk coba yang pertama ini boleh apa aja ya. Tetapi kan sebaiknya kita kalau memasukkan sebuah nilai itu lebih baik nilainya yang gampang ya. Jadi kalau kita mau masukin jangan masukin yang susah-susah. Jadi kan paling enak tuh sesuatu dikali satu ya, hasilnya kan satu. Ini satu ini ya. Makanya dinamakan first attempt. Jadi attempt yang pertama ya, percobaan yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sini adalah 2/6, 1/6, 2/6 setengah ya dikaliin. Jadi 2/6 kali 1 ditambah 1/6 kali 1 hasilnya adalah setengah. Kemudian 2/6 kali 1 ditambah setengah kali 1 hasilnya adalah 5/6. Nah ini kan masih pecahan, nah, tapi sebaiknya adalah dalam bentuk koma-koma ya, dalam bentuk real number seperti ini. Nah jadi setengah itu adalah 0,5, kemudian 5/6 itu adalah 0,8333 ya. Nah, intinya kan kita tahu bahwa untuk mendapatkan eigenvektor kita harus membuat kolom pertama, baris pertama ini harus sama dengan 1 ya. Nah, jadi untuk membuat 0,5 ini ya dibagi 0,5 supaya dapat ininya 1. Ya, jadi dikeluarkan ya. Jadi kalau kita punya kolom matris 0,5 dan 0,83333, lalu kita keluarkan 0,5, jadi kan hasilnya di sini 1. Si 0,83333 dibagi 0,5 hasilnya adalah 1,6666 gini ya. Ya, jadi harus dicoba ya sama kalian. Nah, sekarang baru kalian bisa melihat input sama dengan outputnya udah deket nggak, udah hampir sama nggak. Nah, kalau kita lihat di sini, inputnya adalah 1. Nah, outputnya itu di sini adalah 1 dan 1,6666. Nah, kalian jangan melihat ini dibandingkan dengan ini, jangan. Kalau yang namanya stodola itu selalu kita harus membandingkannya. Ini kalau bagian atas ini nih yang ini udah menjadi nilainya 1 ya. Jadi kalau di sini kan udah menjadi 1 karena sudah 0,5-nya dikeluarkan dari ini ya, atau artinya gini 0,5 atas dibagi 0,5, bawah dibagi 0,5 ya. Jadi di sini 0,5 kali 1 dan di sini 0,5 kali 1,6666 ini adalah hasilnya 0,83333 ya. Oke. Nah, kalau kita lihat inputnya ini yang saya kasih warna hijau ini belum sama dengan ini ya, belum sama. Lalu ini diinputkan ke sini. Ya, jadi di sini kalau saya tulis di sini ini diinputkan ke sini. Nih. Ya, bisa lihat ya, diinputkan.
Bukan yang ini, tapi yang diinputkan tuh ini input ke sini. Lalu kita lakukan lagi perkalian ya. Jadi di sini 2/6 kali 1 tambah 1/6 kali 1,6666 sama dengan 0,6111. 2/6 kali 1 ditambah setengah kali 1,6666. Ini adalah hasilnya adalah 1,6663 ya. Jadi bukan ini. Ya. Nah, kita akan membuat bagian atas ini 1 ya, dikeluarkanlah faktor 0,6111, maka hasilnya adalah di sini 1 dan yang di sini adalah 1,6663 dibagi dengan 0,6111 itu hasilnya adalah 1,9085 ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ini dengan ini udah hampir sama tuh ya apa? Udah hampir sama tuh, coba saya ganti colornya. Nih, hampir sama tuh di sini kenapa keluar tuh lagi? Di sini 1,66, di sini 1,9085. Nah, sekarang kita lihat udah hampir sama. Kalau ini udah sama ya, ini hampir. Nah, sekarang kita lihat ke bawah. Ke bawah, ini saya hapus dulu yang ininya, dihapus. Tunggu. Hapus ya. Hapus. Ini hapus. Nah. Oke. Nah, sekarang ini jadi input ke sini. Ya. Nah, jadi di sini adalah kita kalikan 2/6 kali 1 plus 6 kali 1,9085 0,6514. 2/6 kali 1 ditambah setengah kali 1,9085 adalah 1,2876. Nah, keluar ini 0,6514 untuk membuat bagian atas 1 ya. Dan kemudian di sini yang 1,2876 dibagi 0,6514 adalah 1,9765. Nah, coba bandingkan inputnya apakah udah hampir sama. Nah, di sini kan hampir sama. Ini inputnya ini, outputnya adalah ini. Jangan kalian melihat yang ini, jangan. Karena harus membuat bagian atas selalu 1. Jadi kalau membandingkan tuh yang ini harus dibandingkan dengan yang ini. Ya, kalau di sini sudah hampir, nah ini udah hampir sama, tapi belum cocok, belum bisa kita iterasinya belum selesai karena di sini masih baru sampai 1 digit di belakang koma yang sama. Di sini 1,90, di sini 1,97. Nggak bisa, ini masih terlalu jauh untuk melakukan untuk menyetop iterasi. Maka kita harus melanjutkan ya. Jadi ini iterasi keempat. Nah, iterasi keempat itu saya hapus dulu. Nah, oke ya. Jadi iterasi keempat kita lihat yang sini nih, yang ini ke sini kan ya. Nah, berarti sekarang kita kalikan lagi 2/6 kali 1 plus 6 kali 1,9765 hasilnya adalah 0,66275, kemudian 2/6 kali 1 ditambah setengah kali 1,9765 hasil 1,32158. Lalu kita membuat bagian atas menjadi 1 ya, 0,66275 ya, kemudian sini 1, yang si 1,32158 dibagi 0,66275 adalah 1,9941. Nah, sekarang kita bandingkan lagi apakah ini udah hampir sama dengan ini gitu ya.
Nah, ini udah lumayan lah ya. Di sini 1,9765, di sini 1,99. Masih belum sama karena 2 digit di belakang koma masih beda nih ya. Ini 9, ini 7, di sini 9. Maka kita harus melakukan juga iterasi berikutnya di mana ini nih jadi input ke sini. Nah, ya. Lalu dikaliin lagi hasilnya di sini adalah 0,665683, di sini 1,333038 ya. Lalu kita membuat bagian ini adalah 1, saya keluarin ya, berarti 0,665683 di sini 1, di 1,9985. Ya, oke lah, ini sampai dua angka di belakang koma sama ya. Kalau kita lihat ini udah hampir sama dengan ini ya. Tapi masih belum lah, biasanya kalau mau kita teliti itu sampai dengan 4 digit di belakang koma. Ya, 4 digit di belakang koma itu udah bagus lah. Jadi ini kita masih lakukan iterasi ke sini ya. Nah, dikalikan hasilnya ini. Lalu kita bandingkan di sini 1,9985, di sini 1,996. Makin mendekati, tapi belum puas saya, belum sampai 4 digit di belakang. Lalu diinputkan lagi ke sini ya. Dikalikan lagi. Kalau kita ini dikalikan lagi, jadi kalau itu kita bisa dapatkan, saya harus hapus. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah, saya hapus dulu. Hapus. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, ini jadi input di sini. Dikalikan, lalu dikeluarkan ya. Jadi kalau kita lihat ini udah sama. Jadi input yang di sini udah sama sampai 1, 2, 3 digit. Nah, berarti udah stop nih iterasinya ya. Stop iterasinya berarti kita sudah mendapatkan eigenvektor yang pertama. Nah, kita tahu juga bahwa persamaan 6 yang tadi ya, itu kan lambda kali A sama dengan lambda kali A sama dengan D kalikan A ya. Nah, jadi di sini lambda itu adalah 1/omega². Kalau 1/omega² itu adalah 0,6666, ini dari sini ya. Jadi ini 0,66666, sehingga omega satunya adalah 1/0,6666 adalah kemudian diakarkan adalah hasilnya adalah 1,22481, sehingga ini adalah first eigenvalue dan ini adalah first eigenvector ya. Nah, sekarang kita udah selesai untuk mode pertama. Nah, karena ini adalah two degree of freedom system, kita harus mencari mode kedua. Gimana nih mode kedua? Nah, jadi kalau untuk mendapatkan mode yang kedua, kita harus mencari yang namanya M1. M1 itu adalah sebuah besaran ya, sebuah konstanta untuk membuat eigenvektor itu bersifat ortogonal. Ortogonal itu adalah bersifat tegak lurus. Nah, gimana dapetin M1 ya? M1 itu bilangan ya, bilangan M1. Nah, M1 itu rumusnya adalah eigenvektor ditransposkan dikalikan matriks massa dikalikan eigenvektor. Jadi ini untuk yang pertama ya, untuk mode yang pertama. Jadi semua saya tulis 1 di sininya. Ada subscript 1 ya. Jadi M1 kuadrat sama dengan eigenvektor yang pertama ditransposkan dikalikan matriks massa dikalikan eigenvektor yang pertama. Jadi ini stepnya udah jelas. Jadi kalau kalian baca tentang Stodola, step-stepnya udah saya tulis di sini. Cari apa dulu ya. Tetapi harus dicoba.
Kalau nggak dicoba, tentu nanti bingung pada saat ada ujian ya atau ada tes gitu ya. Nah sekarang definisinya dari M1 kuadrat itu adalah X1 transpose dikalikan matriks massa dikalikan X1. Nah, di sini saya buat ukuran-ukuran matriks, dimensi matriks. Kenapa? Untuk melihat benarkah M1 itu berupa bilangan. Kalau bilangan itu atau konstanta itu pastikan ukurannya 1 kali 1 ya. Jadi dia tuh matriks tapi ukurannya 1 kali 1 ya. Nah, jadi kalau kita lihat sifat dari perkalian matriks ya di sini kan X1 transpose itu adalah matriks eigenvektor ditransposkan. Jadi berarti ukurannya adalah 1 kali 2. Matriks massa adalah 2 kali 2. Eigenvektor itu adalah 2 kali 1. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ukurannya perkalian matriks ini ininya 2 sama ininya juga 2. Jadi hasilnya perkalian matriks itu adalah 1 kali 1. Nah, 1 kali 1 itu saya hapus ini. Jadi hasilnya itu adalah matriks matriks 1 kali 1 ya. Nah, jadi dapatlah M1 itu adalah 2,44933 ya. Jadi dikali ini. Makanya sebenarnya kalau kalian scientific kalkulatornya bisa perkalian matriks, ini cepet nih dan kalian akan tidak ada kesalahan ya. Jadi biasanya kan kita kalau manual tuh suka salah ya perkalian matriks kan. Seperti ini kan kita harus ngaliin dulu nih ya. 2 kali 1 ditambah 0 kali 1,998. Kemudian 0 kali 1 ditambah 1, ini. Kemudian baru dikalikan 1 kali hasilnya ini, kemudian ditambah ini. Hasilnya adalah 2,44933 kalau sudah diakarkan ya. Ini kan M1 kuadrat ya. Nah, sekarang kita lihat apa fungsi dari M1 itu ya. Jadi M1 itu saya hapus dulu. Jadi besaran M1 itu kita bisa mendapatkan eigenvektor yang ortogonal. Ya, jadi kenapa kita harus mendapatkan eigenvektor yang ortogonal? Karena nanti sifat-sifat dari eigenvektor yang ortogonal itu akan digunakan untuk modal analisis. Jadi untuk untuk respon sistem yang multi degree of freedom system ya, untuk berikutnya. Jadi harus mendapatkan eigenvektor yang ortogonal. Nah, jadi sekarang notasinya adalah menjadi V1. Kalau tadi X1 besar, kalau sekarang adalah V1. Nah, V1 itu adalah eigenvektor yang ortogonal. Nah, bagaimana cara membuat ortogonalnya? Itu dibagi dengan sebuah konstanta yang tadi kita cari, M1 ya. Jadi di sini adalah 1/M1 dikalikan ini adalah X1 yang tadi sudah kita buat ya. Jadi di sini adalah ini tuh adalah X1 ya. Oke. Nah, M1 tadi yang dicari dari X1 transpose kalikan M kalikan X1 ya. Nah, jadi kalau kita lihat eigenvektor yang ortogonal itu tidak lagi 1 di atasnya, tidak, karena sudah dibagi sebuah konstanta, jadi 1 dibagi dengan M1 ya. Jadi ini tadi kan di atasnya 1, di sininya ini ya, tetapi kalau sekarang V1 itu adalah eigenvektor yang bersifat ortogonal, sudah tidak 1 lagi di atasnya, tapi di sini ada 0,4083 dan di sini 0,8165 ya. Jadi di sini saya tulis tuh the first eigenvector yang bersifat ortogonal ya. Nah, ini selesai nih untuk mode 1 ya. Kan ini adalah multi degree of freedom system ya. Ini adalah 2 degree of freedom system. Selanjutnya adalah mencari eigenvektor yang kedua. Nah,
Bagaimana mendapatkan eigenvektor yang kedua? Nah, caranya kalau eigenvektor yang kedua itu kita harus mencari yang namanya sweeping matrix ya. Jadi kalau Stodola itu banyak sekali istilah-istilah baru dan perkalian-perkalian matriks dan inverse ya. Jadi bagaimana nih untuk mendapatkan sweeping matrix? Kalian kan nggak harus hafal, tapi kalian harus bisa gitu mencari sweeping matrix. Nah, definisi dari sweeping matrix itu adalah S1, S itu satu itu adalah dari step yang ke-1 ya, dari mode yang ke-1. Jadi S1 itu adalah matriks identitas dikurangi perkalian dari matriks eigenvektor yang ortogonal, kemudian dikalikan juga eigenvektor yang ortogonal ditransposkan dikalikan matriks massa. Nah, ini definisi ya, ini definisi. Jadi saya sih kalian tuh pelajari nih, ini step-step ini tuh bagaimana. Saya kan di sini ada contoh-contohnya ya, contoh-contoh angkanya. Tapi kalian harus dicoba, kalau nggak dicoba nggak bisa. Saya katakan juga kalau dipelototin aja ini angka-angkanya nih koma-komanya kan luar biasa nih ya. Nah, jadi sweeping matrix itu adalah matriks identitas dikurangi perkalian dari eigenvektor yang ortogonal dikalikan eigenvektor yang ortogonal ditransposkan dikalikan massa. Nah, ini tuh kalau manual, ini tuh banyak sekali kesalahan, sering sekali melakukan kesalahan. Padahal ini hanya 2x2 ya. Jadi di sini saya jabarkan nih, matriks identitas ini adalah 1001. Kemudian dikurangi dengan, nah kalau kita lihat di sini kan matriks V1 ya. Nah, nih matriks V1 kan 0,4083 0,8165 dikalikan dengan matriks V1 ditransposkan. Kalau transpos kan kolom jadi baris, baris jadi kolom ya. Jadi di sini yang tadinya kolom matriks menjadi baris ya. Di sini 0,4083, 0,8165. Kemudian matriks massanya kan udah tahu 2001. Nah, jadi ini harus saya kalikan nih. Jadi ini kali ini, jadi ini kali ini tambah ini kali ini. Kemudian ini kali ini tambah ini kali ini. Dikalikan ini dikurangi. Jadi ini dikurang nih ya. Hasilnya itu dikurang. Dapatnya adalah sweeping matrix itu dapatnya adalah, nah ini kan jelek banget nih angkanya nih, 0,66582 dan minus 0,33377, minus 0,666754 dan ini seterusnya. Nah, kalau udah dapat sweeping matrix yang pertama, tentu kita harus mencari dinamik matrix. Tadi untuk eigenvektor yang pertama kita bisa mendapatkan dinamik matriks itu adalah inverse dari matriks K dikalikan matriks M. Tetapi untuk mode-mode yang berikutnya tidak bisa. Untuk mendapatkan dinamik matriks itu bukan inverse dari matriks K dikalikan M. Tapi kalian harus mencarinya itu melalui satu, cari dulu sweeping matriksnya, baru yang namanya dinamik matriks untuk mode yang kedua itu adalah perkalian dari dinamik matriks yang pertama, mode pertama dikalikan sweeping matriks yang tadi dicari di atas. Nih, berarti kan dinamik matriks tadi yang udah kita cari itu pada step yang pertama itu 2/6, 1/6, 2/6, 3/6 dikalikan sweeping matriks yang di atas nih, hasilnya nih harus dikaliin nih. Makanya ini repot, kalau saya bilang juga manual tuh repot, pasti kalian salah-salah terus nih perkalian-perkalian kayak gini, apalagi ujian kan under pressure semuanya ya. Nah, berarti dinamik matriksnya itu adalah untuk yang mode yang kedua itu adalah 2/6 kali 0,66582 ditambah 1/6 kali ini, hasilnya adalah ini. Nah, dapat nih dinamik matriks yang kedua, baru kalian boleh melakukan iterasi dengan menggunakan persamaan 6. Jadi ini harus dapat dulu D2 ini. D2 itu dapatnya dari mana? Perkalian dari dinamik matriks dikalikan sweeping matriks yang pertama. Sweeping matriks dari mana? Sweeping matriks itu adalah definisinya matriks identitas dikurangi dengan eigenvektor yang ortogonal
dikalikan eigenvektor yang ortogonal ditransposkan lalu dikalikan massa, matriks massa ya. Nah, kalau D2-nya udah dapet, lalu kita melakukan lagi iterasi. Nah, iterasi kan udah saya katakan bahwa mode shape yang kedua itu selalu ada positif, ada satu negatif kan. Nah, tetapi untuk nilai coba pertama boleh kalian masukin satu-satu aja supaya gampang. Nah, hasilnya akan ada yang satu positif, ada satu negatif. Kalau hasilnya dua-duanya positif, pasti yang salah ada di either dynamic matriksnya yang kedua salah atau sweeping matriksnya yang kalian salah nulis, salah ngitung ya. Nah, coba lihat di sini D2 kalikan saya coba nih pakai 1 dan 1. Hasilnya lihat nih, bagian atasnya 0,055494, yang satu adalah minus. Nah, kita kan harus ngeluarin ya, karena tetap kita harus menganggap di atas 1. Nah, jadi kalau kita lihat dikeluarkan si 0,055494 ya, kita keluarkan di sini, lalu di atasnya menjadi 1, lalu di bawahnya menjadi minus 1,00265. Nah, ini menjadi input untuk langkah berikutnya. Ini udah ada nih tanda panahnya ya. Jadi menjadi input ke sini dimasukkan, dikalikan, kemudian kita keluarkan lagi. Nah, coba dilihat ini udah hampir dekat nih. Di sini inputnya, di sini outputnya. Masih belum sama. Kenapa? Karena ini baru di 1 2 3 ya. Ini 1 2 nih. Masih beda nih. Di 3 digit di belakang komanya masih belum sama. Di sini 2, di sini 2, di sini 0 ya. Nah, kemudian substitut ke sini ya. Nah, jadi ini menjadi ini output di sini menjadi input ke sini ke langkah berikutnya, lalu dikalikan, lalu disederhanakan, udah hampir sama lah, udah berhenti aja nih. Kalau kita lihat di sini kan inputnya 1 dan minus 1,00048. Kemudian kalau sudah kita membuat di bagian atasnya 1, di sini adalah minus 1,0005. Udahlah sama ya, di sini di 4 digit di belakang koma udah sama. Nah, berarti ini apa? Ini X2. Ini apa? Ini adalah 1/2 omega 2 kuadrat, sehingga omega 2-nya ini adalah 2,4495 dan X2-nya adalah 1 dan minus 1,0005. Ini udah benar, secara logik ini benar. Kenapa? Karena eigen value-nya lebih besar daripada yang pertama. Kemudian mode shape-nya yang satu itu adalah positif-positif, untuk mode yang kedua adalah positif-negatif. Ini second eigenvektornya ya. Nah, tetapi ini adalah eigenvektor yang belum ortogonal. Jadi kita harus membuat ini ortogonal. Bagaimana cara membuat ortogonalnya? Kita harus mencari M2. Kalau tadi M1 di sini M2. Nah, M2-nya berapa? Nah, M2 ini dicari. Jadi M2 kuadrat itu adalah X2 transpose dikalikan matriks massa dikalikan X2. Nah, X2-nya ini ditransposkan ya, berarti 1 ini minus 1,005 dikalikan matriks massa 2001 dikalikan ini. Jadi dapatlah M2 itu, seperti saya katakan, M2 itu merupakan sebuah besaran konstanta, besarnya adalah 1,73234. Berarti V2 atau eigenvektor yang bersifat ortogonal itu adalah 1/M2 dikalikan X2. Nah, jadi kalau kita lihat di sini X2, di sini adalah 1/M2, dapatnya V2 itu adalah, atau eigenvektor yang kedua yang bersifat ortogonal adalah 0,57725 dan minus 0,57754. Sehingga apa sih yang dimaksud dengan modal matriks? Modal matriks itu adalah matriks untuk eigenvektor yang bersifat ortogonal. Jadi yang ini adalah V1 ya. Kemudian yang ini adalah V2. Nah, untuk apa sih kita mendapatkan modal matriks? Nah, modal matriks itu matriks yang benar-benar nantinya menjadi modal, menjadi bekal
untuk nanti analisa dinamik yang lainnya ya. Jadi kita perlu mendapatkan modal matriks ya. Nah, modal matriks ini terbuat dari V1 dan V2 ya, seperti ini. Oke. Nah, lihat ya bagaimana apa ya namanya pentingnya modal matriks. Nah, lihat di sini ya. Pentingnya modal matriks itu di sini ya, sifat-sifatnya. Ntar ya, saya matikan dulu, saya hapus dulu. Nih, jadi pentingnya modal matriks, dan kalau modal matriks kita salah, ini pasti nggak terjadi. Jadi modal matriks itu, kalau kita punya modal matriks ditransposkan, dikalikan dengan matriks massa, dikalikan lagi dengan modal matriks, hasilnya pasti matriks identitas. Kalau modal matriks ditransposkan, dikalikan dengan matriks K, kemudian dikalikan lagi dengan modal matriks, dapatnya adalah matriks diagonal yang isi diagonalnya itu adalah omega kuadrat. Nah, jadi ini yang harus menjadi tujuan kita ya. Tujuan kita ini adalah untuk kita harus punya ini dan harus benar. Jadi kalau ini tidak terbukti berarti modal matriks kalian salah. Ya salahnya di mana ya, coba dicek lagi. Apakah di sweeping matriksnya salah, apakah di dinamik matriksnya salah, apakah pada saat iterasi ya, itu harus dicoba ya, kalian harus coba ngecek. Tapi cara yang paling kita tahu bahwa benar apa salah itu kalau kita bisa membuktikan bahwa modal matriks ditransposkan dikalikan matriks massa dikalikan modal matriks itu haruslah matriks identitas. Kemudian kalau modal matriks ditransposkan dikalikan matriks K dikalikan V itu haruslah merupakan diagonal matriks yang isinya adalah omega kuadrat. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Coba dilihat dulu ya, dilihat dulu apa namanya, karena di sini di bawah belum saya coba, tapi ini udah bener ya. Kalau kalian coba harusnya sih ini modal matriks ini benar ya. Jadi dikalikan nih V transpose kalikan M kalikan V sama dengan identitas, kemudian V transpose dikalikan K dikalikan V ini adalah omega kuadrat ya, seperti itu. Oke? Ada pertanyaan nggak? Jadi ini memang apa namanya, salah satu cara untuk mendapatkan eigenvalue dan eigenvektor dengan secara numerik ya, secara numerik. Kemudian juga bagaimana mendapatkan modal matriks. Jadi modal matriks itu adalah eigenvektor yang bersifat ortogonal. Nah, untuk mendapatkan ortogonal itu kalian harus mencari dulu faktor M ya, M1, M2 dan seterusnya ya.
Oke, ada pertanyaan nggak ya? Kalau nggak ada, Kalau saya pribadi belum ada, Bu. oke. Ntar saya coba kasih yang lain. Ntar saya lagi nyoba ini. Saya coba dulu nih. Coba whiteboardnya, mau nggak bisa atau masih juga nggak kelihatan ininya. Whiteboardnya susah saya ngasih contoh jadi susah. Mana ya? Oh, nggak kelihatan ya, masih nggak kelihatan ya. Iya, Bu. Belum ada. Ini saya lagi nyoba barangkali ininya settingnya ya siapa yang bisa melihat di sini tapi saya belum ketemu. Saya agak susah nih kalau hmm, coba dicari dari existing whiteboard more. Ini siapa yang bentar ya? Mungkin ada di sini nih, who can see the one. Oke,
susah saya. Kita coba yang lain aja deh. Coba tetap nggak bisa. Ya sudahlah. Oke. Oke, kita yang lain aja. Coba ya, apalagi yang kalian. Soalnya bahannya sih udah ya, udah selesai. Jadi nanti bahan UTS-nya itu SDOF, kemudian SDOF udah pasti dengan force vibration ya. Jadi ada beban apa namanya, beban blast load, misalkan beban harmonik, kemudian SDOF dengan initial condition, kemudian to degree of freedom system, kalian harus bisa mencari eigenvalue dan eigenvector. Nah, Stodola nggak akan masuk di UTS, tapi Stodola nanti masuk sesudah UTS ya, karena kalian perlu bisa mencari modal matriks ya. Nah, modal matriks itu nanti untuk bagian paruh kedua dari perkuliahan itu adalah untuk mendapatkan respons force vibration response dari multi degree of freedom system dengan menggunakan modal analisis ya, seperti itu. Jadi bahannya seperti itu, dan nanti kalau sudah UTS kan kita pakai program ya, pakai matematika. Nah, nanti pengaturan kelasnya nanti akan saya beritahu ya. Jadi kapan di lab, kapan di kelas ya. Karena kalian harus praktis menggunakan program matematika ya. Berarti harus di lab ya, harus ada di lab. Tapi nanti kalau misalkan saya belum saya masih bisa di kelas untuk menerangkan bagaimana program matematika ya, seperti itu. Tapi nanti kalian harus praktis di laboratorium komputer karena udah diinstal program matematikanya. Jadi nanti untuk menyelesaikan inverse matrix, perkalian matriks, kemudian integrasi dan lain-lain, kalian bisa menggunakan program matematika ya, seperti itu. Nah, sebentar nih kita lihat dulu ada contoh nggak ya? Saya mau lihat contoh dulu. Saya review aja ya. Oke ya, kita balik lagi ke ini ya, ke to degree of freedom system. Kemudian ini adalah ada undam dan force ya. Jadi kalau kita melihat seperti ini ada multi degree of freedom system ya.
Nah, kalian bisa mendapatkan eigenvektor dan eigenvalue ya. Karena Stodola itu tidak masuk di dalam UTS, jadi mau tidak mau untuk mendapatkan eigenvalue dan eigenvektor untuk soal ini harus menggunakan cara yang biasa ya. Jadi cara yang biasa itu kita misalkan X1 itu adalah A1 kali kosinus omega T dan seterusnya ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah 2 degree of freedom system. Nomor 1, kita harus mendapatkan equation of motion. Bagaimana untuk mendapatkan equation of motion? Nomor 1, pakai apa? Pakai Lagrange. Ya. Nah, kalau Lagrange kita lihat, ini adalah kenapa 2 degree of freedom system? Karena ada 2 massa, ya, M1 dan M2. Kemudian, ini juga 2 degree of freedom system karena ada X1 dan X2. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana Lagrange-nya? Jadi kita harus mencari energi kinetik, energi potensial, kemudian energi redaman, tetapi di sini adalah undammed, jadi energi redamannya adalah 0. Nah, find the kinetic energy of the system. Jadi T di sini adalah setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Ya. Nah, M1-nya udah dikasih tahu di sini. M1-nya 3M, M2-nya M, K1, K2-nya adalah sama dengan K. Kemudian value dari massanya ini di sini 200 kali 10 pangkat 3, K-nya 150 kali 10 pangkat 6. Kemudian di sini gayanya kalau kita lihat F1 dan F2. Jadi ada gaya hanya di sistem ke-1. Di sistem kedua tidak ada gayanya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini F2-nya 0. Ya. Kemudian di sini adalah bebannya beban harmonik ya. Kemudian di sini kita berikan initial condition-nya adalah 0. Ya, X1 0, X2 0, kemudian V1 0, V2 0 sama dengan 0 ya. Nah, ini memudahkan ya artinya bahwa initial condition-nya adalah 0 untuk lendutan dan untuk kecepatan. Oke, berikutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang berhubungan dengan kecepatan ya. Jadi di sini kita tahu bahwa energi kinetiknya adalah setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat ya. Kemudian kita masukkan nilai M1 itu setengah 3M kali X1 kuadrat ditambah setengah M kalikan X2 kuadrat, X2 dot kuadrat ya. Kemudian mendapatkan energi potensial. Jangan salah lagi untuk mendapatkan energi potensial ya. Jadi energi potensial itu adalah paling gampang kalau kita lihat K1. K1 itu dihubungkan oleh apa? Menghubungkan apa dan apa. Jadi K1 itu adalah deformasinya nih X1 dikurangi 0 ya. Jadi setengah K1 X1 kurang 0 kuadrat. Kemudian di sini adalah K2. K2 itu adalah energi potensialnya setengah K2 dikalikan X2 dikurangi X1 kuadrat ya, depan kurang belakang dikuadratkan ya, jadi itu energi potensialnya adalah itu. Oke. Nah, energi redamannya 0 karena dia tidak ada redaman ya, undammed sistem. Kemudian Q1-nya adalah F0 kosinus omega T. Kemudian Q2-nya adalah 0. Jadi di sini kalau kita lihat yang ada gayanya itu hanya di F1 ya, di F2-nya 0 ya. Jadi Q1-nya F0 kosinus omega T, Q2-nya 0 ya. Lalu kita mulai untuk menurunkan untuk menggunakan sistem X1 ya. Jadi X1 itu berarti 3M X1 double dot ditambah K kali X1 ditambah dengan K. Ini X2 kurang X1 kali minus 1 sama dengan F0 kosinus omega T. Kita sederhanakan, kita peroleh persamaan 4. Persamaan 4 itu adalah 3M X1 double dot tambah X1 kali 2K minus K kali X2 sama dengan F0 kosinus omega T. Kemudian untuk sistem kedua, itu adalah M2 X2 double dot ditambah K kali X2 kurang X1 sama dengan 0. M kali X2 double dot minus K kali X1 plus K kali X2 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita dapat persamaan 4 dan persamaan 5, lalu kita akan membuat persamaan 4 dan persamaan 5 ini ke dalam matrix form ya, merubahnya ke dalam matrix form.
Di sini ada 3M, 0, 0M, X1 double dot, X2 double dot, ini adalah matris K, 2K minus KK dikalikan X1, X2, ini adalah matris gaya, F0 kosinus omega T, dan 0. Nah, kalau kita lihat, kita harus cek selalu matris M selalu diagonal, matris K selalu adalah simetris ya, simetris matriks. Jadi kalau kita punya diagonalnya ini, lawannya dari diagonal ini isinya adalah selalu sama, ya itu adalah simetris matriks. Equation 6 adalah equation of motion untuk 2 degree of freedom system akibat beban harmonik ya. Nah, sekarang tadi sudah saya katakan harus dicek apakah matriks M itu adalah diagonal matriks. Kemudian matriks K itu harus dicek juga apakah matriks K itu adalah symmetric matriks ya. Nah, step berikutnya adalah untuk mendapatkan eigenvalue dan eigenvektor dari sistem ini ya. Jadi karena ini adalah cara biasa, bukan dengan menggunakan cara numerik atau stodola, maka kita harus mengasumsikan X1 itu adalah A1 kosinus omega T, ya, kemudian kita derivatif turunkan 1 kali terhadap waktu, kemudian 2 kali, kemudian X2 kita misalkan A2 kosinus omega T, X2 dot ini, X2 double dot ini, ya. Nah, persamaan 7 dimasukkan ke dalam persamaan 6, sehingga bisa disederhanakan menjadi 3M 0M, kemudian ini 2K minus KK ini ya, dan seterusnya. Lalu kita simplifikasi, kita memperoleh yang namanya persamaan 9. Nah, persamaan 9 yang sebelah sini adalah karakteristik matriks ya, karakteristik equation. Nah, jadi kita mencari akar-akar dari persamaan karakteristik. Nah, akar-akarnya itu berupa eigenvalue atau frekuensi alami dari sistem ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita lihat persamaan 9 ini hanya bisa diselesaikan apabila determinan dari matriks karakteristik ini sama dengan 0 ya. Jadi determinan dari matriks sama dengan 0, kita peroleh akar-akar dari persamaannya adalah ini ya. Nah, lalu pecahkan solve the equation to find the root by using the formula ABC. Jadi gunakan dengan jadi solve, carilah akar-akar dari persamaan ini dengan menggunakan rumus ABC ya. Jadi di sini kita peroleh omega 1-nya 0,4821 akar K per M, kemudian omega 2-nya adalah 1,979 akar K per M. Nah, sekali lagi kita harus juga periksa omega 1 selalu lebih kecil daripada omega 2, omega 2 lebih kecil dari omega 3 ya, dan seterusnya. Jadi eigenvalue itu dimulai dengan nilai omega 1 yang terkecil ya, dan seterusnya. Jadi omega 1 lebih kecil dari omega 2, lebih kecil dari omega 3, lebih kecil dari omega 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah eigenvalue yang pertama, ini eigenvalue yang kedua. Nah, di sini sudah dikatakan juga omega 1 lebih kecil dari omega 2 dan omega itu selalu positif ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini mengulang ya, ini mengulang. Air. Kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan. Kalian pelajari ya ini ya, yang seperti ini, karena kalau bebannya diubah dikit aja udah berubah ya, tapi ini apa namanya mirip-mirip lah ya. Kalau kalian bisa menyelesaikan soal-soal terutama PR juga, ada PR ya, dulunya kapan ya PR-nya nanti ya, PR Pagi yang kok jam iya 1. iya. Aku buka minum botol minum dulu.
Ya, jadi udah dapet omega 1, omega 2, lalu kita cari eigenvektor ya. Eigenvektornya ya disubstitusikan si nilai omega 1 ini ke dalam persamaan 9 ya. Jadi kita dapatkan bahwa persamaannya ini. Ini kalau nggak salah ini yang udah diperbaiki atau belumnya. Jadi di sini kita mendapatkan A1-nya 1 berarti A2-nya adalah 1,3028. Ya, ini. Kemudian untuk eigenvektor yang kedua dimasukkan, ini udah yang benar nggak ya? Kalau A1-nya 1, A2-nya adalah minus 2, oke, ini udah benar ya. Lalu sekarang cari particular solution ya. Particular solutionnya kita bisa peroleh karena di sini adalah kita dibebani dengan beban harmonik. Berarti kita juga bisa memisahkan X partikuler itu berupa fungsi harmonik ya. Jadi di sini XP1 ya, jadi solusi partikuler untuk sistem 1 A cosinus omega T diturunkan 1 kali ini, kemudian turunan pangkat 2-nya ini, kemudian XP2-nya B cosinus omega T, kemudian turunan pangkat 1-nya ini, turunan pangkat 2-nya ini ya. Kemudian disubstitusikan ya ke dalam persamaan 16 ini disubstitusikan ke dalam equation of motion ya, kita dapatkan persamaan ini ya. Nah, persamaan 17 kita bisa sederhanakan ya. Jadi kita keluarkan kita bisa menyederhanakan cosinus omega T-nya kan sama ya kiri kanan ya. Ini bisa dicoret. Jadi kita dapat persamaan ini adalah ini. Nah, sekarang kalau udah persamaan 18 tadi kan udah diketahui ya M-nya berapa, omega besarnya berapa, K-nya berapa, kita substitusi ke dalam persamaan 18, lalu kita dapatkan ini, jadi saya mendapatkan nilai berapakah A, berapakah B, ya, jadi A-nya segini, B-nya segini, ya, berarti X1 partikulernya adalah ini, dan S2 partikulernya adalah ini. Nah, coba diperhatikan gini, ya, jadi walaupun sistem 1-nya ada bebannya, ya tidak berarti bahwa respons untuk sistem 2 itu tidak ada partikulernya. Nah, karena ini adalah multi degree of freedom system, jadi satu sistem dengan sistem yang lainnya itu saling terikat. Ya, jadi tidak bisa kalau misalkan di 2 tidak ada beban, maka X partikulernya untuk sistem 2 sama dengan 0 nggak bisa ya. Karena sistem 2 dengan sistem 1 itu terikat, kan di situ ada yang namanya pegas. Pegasnya itu kan yang menghubungkan antara sistem 2 dengan sistem 1 ya. Jadi nggak bisa. Jadi saya katakan juga kalau misalkan bebannya di salah satu tidak berarti bahwa tidak ada X partikulernya. Jadi ini contoh nih seperti ini kan bebannya hanya di sistem 1, di sistem 2 tidak ada bebannya. Tapi X partikulernya ada di dua-duanya ya, ada di 1 dan ada di 2, oke? Nah, ini solusi. Nah, sekarang kalau udah dapat bahwa partikulernya, lalu kita harus mencari berapa sih solusi homogennya. Nah, solusi homogennya kita lihat bahwa dia itu adalah A1 cosinus omega 1T ditambah dengan fase angle V1 ya. Kemudian S homogen 2-nya A2 kali cosinus omega 2T ditambah dengan V2. Nah, kita harus mencari berapa V1 dan V2. Dari mana? Dari initial condition ya. Sehingga solusi total dari problem itu adalah A1 cosinus omega 1 omega 1 kali T tambah V1 dikurangi dikurang tuh bukan karena dikurangi harusnya penjumlahan, tapi kan S1P-nya ini ada negatifnya ya. Jadi sebenarnya di sini X1 total itu adalah X1 homogen ditambah dengan X1 partikuler. Kemudian X2 total di sini adalah X2 homogen ditambah dengan X2 partikuler ya. Lalu kita cari turunannya, kemudian turunan pangkat 2-nya, kita substitusikan ke dalam itu, jadi kita dapat nilai bahwa V1-nya 0, V2-nya 0, A1-nya ini, A2-nya ini, sehingga
ini adalah solusi total dari sistem tersebut ya. Ini udah merupakan final ya. Jadi artinya ini solusi final. Solusi final itu merupakan penjumlahan dari solusi homogen ditambah dengan solusi partikuler ya. Ada pertanyaan, ini saya ulang lagi karena penting ya, kalau keluar seperti ini kalian harus bisa ya. Makanya bantuan dari kalkulator, scientific kalkulator perlu sekali nih di sini, karena kadang-kadang kalian juga memerlukan perkalian matriks ya di sini, perkalian matriks, kemudian apalagi determinan dari matriks. Kemudian juga di sini kalau kalian tidak hafal rumus ABC, kalian juga harusnya bisa mendapatkan akar-akar dari persamaan pangkat 4 ya. Jadi persamaan pangkat 2 itu juga kalian harusnya di kalkulator itu bisa mendapatkan berapa besarnya akar-akar dari sebuah persamaan kuadratik ya. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai ini? Izin Prof, kalau saya sih belum ada, tapi bisa bahas ini nggak Bu Prof? Tugas kemarin yang di nomor 2 Bu, atau nomor 1 gitu. Tugas yang kemarin Bu Prof, kan ada 2 soal. Kita bisa bahas kalian nggak Bu Prof? Buat Oke, belajar juga. bentar. Yang oke ya, start share. Tugas ya yang kedua ya. Tugas yang ketiga Bu Prof, yang Oke. barusan. Bentar saya lihat dulu. Yang nomor berapa sih Rat yang mau ditanyakan? Mungkin yang kalau yang nomor 1 kan tadi udah sempat bahas ya, ada itu. Mm-mm. Mungkin yang di nomor 2 Bu Prof, soalnya kan di situ kan saya juga bingung. Soalnya punya saya tuh ada beberapa bagian yang saya kurang pasti Bu Prof, sehingga saya butuh petunjuk Bu Prof. Oke, Saya ada bentar ya. belajarnya nomor 2 Bentar, ini. ini yang ya sebentar ya. Saya cari dulu. Oke, itu yang nomor 2 ya, yang ada ini. Sebentar. Ini ada, tadi ya saya lihat dulu ini dari 28, dunia udah lewat ya. Ya Bu Prof, terakhir jam 1 siang. Oh ya udah ya, jadi ini ada yang, tunggu saya mau lihat dulu, ini ada 20, dari 28 masuk 20, ada 5 yang nggak masukin, saya nggak tahu. Oke ya, jadi udah nggak ini, soalnya nanti
Kalau masih ada yang mau masukin ini udah saya tutup ya, ini udah tutup. Oke. Jadi saya bisa bahas ininya. Oke. Nanti saya upload juga ini ke Big ya. Nah, jadi untuk yang nomor 2 itu kan ini adalah single degree of freedom system dan ada dampingnya ya. Kemudian bebannya itu beban yang non harmonik ya. Jadi kalau seperti saya katakan beban harmonik itu ada cosinus, ada sinus. Kalau beban non harmonik itu ya seperti contoh ini yaitu beban segitiga seperti itu. Nah, seperti apa sih beban yang segitiga seperti itu? Jadi dia itu pada saat T lebih besar daripada T0 dia habis, dia nggak ada bebannya. Jadi sama dengan 0 ya. Jadi itu contoh-contoh beban seperti itu adalah beban ledakan. Jadi kan dia hanya meledak kemudian hilang. Nah, jadi seperti ini kan udah diketahui ya, masanya 250 kali 10 pangkat 3, K-nya segini. Nah, fungsi FT-nya ini yang biasanya kalian suka salah. Jadi untuk beban segitiga seperti itu, fungsi gayanya itu adalah F0 dikalikan 1 minus T per T0. Nah, cara mengeceknya apakah fungsi ini benar apa tidak, cek saja pada saat T sama dengan 0, ya, T sama dengan 0, berarti sama dengan F0. Lihat dari grafik tuh, ya, jadi kalau kita lihat grafiknya, kan grafiknya tuh, nah, kan gini ya, grafiknya tuh seperti ini ya, di sininya itu adalah F0, di sininya itu T0 ya. Nah, di sini 0 ya. Nah, cara ngeceknya apakah apa namanya fungsi ini benar apa enggak? Ya cek aja pada saat T sama dengan 0, saya masukin di sini ya 0, itu kan adalah sama dengan F0 ya. Kemudian pada saat T sama dengan T0, apakah 0? Benar enggak? Ya, kita masukin 1 minus T0 per T0, 1 minus 1 ya 0. Jadi benar ini, jadi rumus ini benar. Ya, nah biasanya tuh udah salah di fungsi dari fungsi garis ini udah salah. Nah susah kalau udah salah ke bawahnya. Karena kan memang ini soal tergantung dari gayanya itu seperti apa ya fungsi gayanya. Nah berarti kalau kita masukkan nilai-nilainya F0-nya kan 250.000, kemudian T0-nya 0,1, lalu saya sederhanakan berarti FT-nya ini. Nah ini adalah untuk DEM system ya. Omega N adalah akar K per M. Jadi kalian tinggal masukin aja ya omega N itu. K-nya berapa, M-nya berapa, dapatlah si omega N ini adalah 24,4949. Nah, kemudian kalian kan mau tahu kan apa namanya C itu berapa. Tapi sebenarnya C itu nggak terlalu perlu. Yang perlu itu adalah kesinya. Kesinya dikasih tahu ya 0,05. Nah, kalau diketahui kesi, kemudian kesinya diketahui, tapi kita bisa juga menghitung C. C itu adalah damping ya, damping. Kalau kesi itu adalah damping ratio ya. Kalau damping ratio itu yang 5%, 2%, 3%. Nah, di sini diketahui bahwa 5%, 5% itu 0,05 ya. Tapi tetap kita perlu menghitung berapa sih C. C-nya segini ya. Sehingga equation of motion-nya itu adalah mx double dot tambah cx dot tambah kx sama dengan ft. Nah, solusi homogennya seperti saya katakan udah kalian sebenarnya nggak perlu menurunkan lagi. Jadi solusi homogennya itu udah pasti E pangkat minus ke si omega nt dikalikan A cosinus omega dt ditambah dengan B sinus omega dt ya. Nah, omega D itu apa? Damping frekuensi ya, damping frekuensi berarti omega N dikalikan akar 1 minus ke si kuadrat ya. Jadi kita dapatkan bahwa damping frekuensi itu selalu lebih kecil dari frekuensi omega ya. Karena kan omega N itu adalah natural frekuensi, kemudian ada dampingnya. Damping itu adalah mereduksi dari omega N ya. Berarti dia itu adalah lebih kecil ya. Di segini lebih kecil dari omega N.
dapatnya adalah 24,46426 radian per second ya. Nah, di dalam hal ini kalian perlu mencari berapa sih X partikuler. Nah, X partikuler itu kita harus misalkan dan kita harus melihat juga gayanya itu apa, fungsi apa. Kalau dia fungsinya harmonik, X partikuler itu bisa kita misalkan dengan fungsi harmonik lagi. Nah, kalau dia itu adalah non-harmonik, tetapi bentuknya polinomial, maka X partikuler itu harus dimisalkan juga sebagai polinomial, tetapi harus lengkap suku-sukunya. Nah, jadi kalau kita lihat kan ini kan polinomial ya, F0 kalikan 1 minus T per 0,1, sehingga X partikulernya kita misalkan sebagai C1 kali T plus C2. Jangan lupa, jangan kalian hanya memisahkan bahwa X partikuler itu C1 kali T. Nggak bisa, karena polinomial ini harus lengkap sampai ke konstantanya. Ya, jadi di sini C1T plus C2. Jadi kalau yang disebut lengkap tuh kalau misalkan dia adalah pangkatnya kuadratik, dia sebenarnya seharusnya itu kalau lengkap nih ya, C1 T pangkat 2, kemudian ditambah di sini C2. Kalau lengkap ya, yang dimaksud dengan lengkap tuh ini, ditambah C3. Ya, nah ini lengkap nih. Nah, tetapi di sini karena ini adalah persamaan pangkat 1, ya jadi kita cukup pemisalannya itu adalah C1T plus C2, ya, seperti itu. Nah, tentu kita harus cari derivatif ya, turunannya terhadap waktu 1 kali, itu C1, turunan pangkat 2-nya 0, ya. Lalu ini disubstitusikan ke dalam persamaan ini, M kali 0 plus C kali C1 plus K kali C1T plus C2 sama dengan F0 kali 1 minus T per 0,1. Ya udah, ini disederhanakan ya. Lalu kita kumpulkan nih faktor-faktor yang di kiri dan di kanan kita kumpulkan. Nah, jadi dari sini kita peroleh faktor yang mengandung T itu apa? Yang mengandung T kan kalau kita lihat di sebelah sini adalah K kali C1. K kali C1 itu sama dengan minus F0 per 0,1, sehingga C1-nya dapat. Kemudian faktor yang tidak mengandung C1 itu tidak mengandung T itu adalah C kali C1 plus K kali C2 sama dengan F0. Ya, jadi di sini tuh kita kita kumpulkan mana yang komponen yang mengandung T dan mana yang tidak mengandung T ya. Lalu kita dapat C1 segini, C2-nya dapat segini. Sehingga X partikulernya adalah C1 kali ini C1 kali T tambah C2 ya, C1-nya tadi dapat, C2-nya juga dapat. Oke. Nah, solusi totalnya saya hapus dulu. Solusi totalnya merupakan solusi homogen ditambah dengan solusi partikuler ya. Nah, jadi X total merupakan E pangkat minus ke si omega NT tambah A dikalikan A kosinus omega DT tambah B sinus omega DT ditambah dengan X partikuler ya. Jadi di mana kita memperoleh nilai A dan B-nya? Jadi A dan B-nya kita gunakan initial condition. Ya, tentu kita harus menurunkan si X total ini 1 kali terhadap waktu ya, dapatnya ini. Kemudian kita kebetulan di sini pada saat T sama dengan 0, X0 sama dengan 0, V0 sama dengan 0, ya. Jadi jangan menganggap kalau misalkan initial condition-nya itu 0, ya, baik defleksi maupun kecepatan, jangan menganggap bahwa nilai konstanta A dan B-nya akan 0, enggak. Ya, di sini juga kita lihat ya, walaupun initial condition-nya untuk lendutan pada saat T sama dengan 0, 0, kemudian kecepatan pada saat 0 itu juga 0, tapi kita lihat di sini konstantanya A tidak sama dengan 0, ya, ada.
kemudian B juga ada nilainya. Jadi kalau udah dapat A, dapat B, dapat segini. Sehingga total solution adalah ini. Nah, total solution ini adalah untuk, tadi kan soalnya gini ya, sebenarnya ini untuk, sebenarnya yang ini tuh untuk untuk 0 lebih kecil daripada T lebih kecil daripada T0. Ya, nah ini responsnya. Ya, nah bagaimana dengan T lebih besar daripada T0? Nah, untuk T lebih besar daripada T0 itu merupakan free vibration. Ya, kalau free vibration itu berarti kita harus mencari berapa sih besarnya kecepatan dan lendutan yang terjadi pada 0,1. Lalu kita kita selesaikan untuk T lebih besar daripada T0, untuk T lebih besar daripada T0 itu adalah free vibration response. Ya. Nah, nanti saya upload ya ininya. Karena gini, ini solusi ini hanya sampai sini. Karena saya lihat juga apa ya, pertanyaannya apa ya ini ya, harus sampai mana tadi. Pertanyaannya itu, stop share dulu. Oh ya, jadi ini gini, ini benar, ini hanya sampai sini aja. Tidak dicari, tidak diminta untuk mencari respons T lebih besar daripada T0 ya. Jadi ini adalah respons untuk 0 untuk waktu di antara 0 sampai dengan T0. Oke? Oke, gitu. Syirat, gimana? Ya Bu Prof, mungkin saya lihat cara-caranya udah sama ke Bu Prof. Saya pikir sebenarnya saya salah padahal sama. Alhamdulillah Bu Prof. Ya, oke. Oke. Jadi Makasih. sebenarnya sih ya, pada intinya sih apa namanya, selesaikan dulu solusi. Jadi gini, fungsi bebannya dulu mesti benar ya. Kemudian carilah X partikulernya ya. Kemudian kalau kita punya initial condition ya, maka dicari dari konstanta itu dicari dari initial condition ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sih ya step-stepnya di situ aja sih, nggak akan apa namanya, tidak akan melewat dari yang apa yang saya bahas ya sebenarnya. Cuma tinggal kalian berlatih aja ya, berlatih cukup ini. Nah, ini nomor 2 nih ya solusinya. Ya, nomor 1. Nah, nomor 1 ini sebenarnya juga kalau kita lihat ini kan masalahnya hanya dari penurunan equation of motion dengan menggunakan Lagrange ya. Seharusnya sih ini kalian bener lah ya, kan di sini 2 degree of freedom system. Nah, mencari kinetic energy ya, setengah M1 kali X1 dot kuadrat, ditambah setengah M2 kali X2 dot kuadrat. Kemudian energi potensial
Ini gampang nih, si K1 ini menghubungkan apa dengan apa, depan kurang belakang dikuadratin. Nah, K1 ini adalah X1 kurang 0 dikuadratkan. Si K2 setengah K2 kali apa? X2 kurang X1 dikuadratkan. Kemudian si K3 ini apa? Setengah K3 X2 kurang 0 kuadrat. Kemudian K4 ini apa? Di depannya itu 0 kejepit. Jadi setengah K4 0 kurang S2 kuadrat. Seperti itu. Lalu untuk sistem 1 bagaimana? Untuk sistem 1 ya masukin ke dalam Lagrange ini. Kemudian untuk sistem 2 ini kita bentuk matrix form seperti ini, dan jangan salah ini adalah harus diagonal matrix dan ini harus simetrik matrix. Itu harus dicek. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan Lagrange tapi hasilnya misalkan matriks K-nya tidak simetrik, ya pasti ada salah di dalam Lagrange-nya. Mungkin menghitung potensial energinya yang kurang tepat gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini udah dapet matriks M, matriks K, kita masukkan nilai-nilainya. Kemudian ini adalah cara biasa, jadi cari eigenvalues, ini dapatlah. Jadi jangan salah lagi, omega 1 selalu lebih kecil dari omega 2. Kemudian ini adalah eigenvektornya, kita buat di paling atas selalu 1, bagian bawahnya itu adalah dan untuk mode pertama selalu positif-positif, jadi 1 dan 1,2434. Kemudian untuk omega 2 ini kita tahu bahwa untuk mode kedua selalu ada positif ada negatif ya. Jadi di sini 1 dan minus 0,6434. Nah, solusinya bagaimana? Jadi solusinya itu adalah solusi homogen ditambah dengan solusi partikuler ya. Jadi ini ya. Jadi dapatlah ini tunggu A1, ini bebannya apa? Oh, ada boundary condition ya. Berarti ini X2, solusinya X1, A1 kali X1 kali kosinus omega 1 plus V1 ditambah A2, di sini X2, kosinus omega 2T plus V2. Lalu karena kita ada initial condition, jadi kita harus mencari derivatifnya, apply boundary condition, lalu kita selesaikan, jadi dapat berapa V1, berapa V2, kemudian ini ya dieliminasi, kemudian kita memperoleh berapa A1 dan berapa A2. Nah, jadi kalau udah dapat berapa A1 dan berapa A2, kita masukkan ke dalam total solution ya. Total solutionnya itu yang tadi adalah A1-nya berapa, omega 1-nya udah dapat, V1-nya udah dapat, A2-nya udah dapat, kemudian V2-nya udah dapat ya. Oke, nah ini untuk solusi dari PR ya. Jadi nanti saya upload ini ya ke BIK kalian. Ini solusi. Oke, saya upload sekarang udah ke. Suka lupa kalau nggak di ini.
Udah ya, udah saya upload ya. Coba kalian cek dulu nih. Untuk kalian belajar soalnya. Baik, Bu Prof. Makasih. Oke, apalagi yang perlu di ini ya, apa namanya? Bahannya sih udah semua ya untuk UTS ya. Kalian UTS-nya kapan ya? Tanggal berapa ya ininya ya? Jadwalnya. Saya belum lihat jadwalnya tuh. Saya sih udah request untuk ruangannya, saya udah minta ruangan kelas yang mejanya panjang. Jadi jadi kalian bukan di apa? Bukan di kursi yang mejanya dilipat gitu. Jadi saya udah minta yang ada mejanya. Soalnya kalau open book segala macam susah kalian. Lagi pula dinamika struktur biasanya satu soal itu kan 3 lembar 4 lembar gitu ya, susah kalau di meja kecil, jatuh-jatuh berantakan nanti semuanya ya. Ada yang tahu nggak jadwalnya tanggal berapa ya? Ada yang tahu? Bentar, Bu Prof. Lagi dicek. Hmm. Coba saya cek di ini, harusnya ada nih. Hmm. Coba jadwal ujian belum muncul di saya sih.